untuk 2 semester harus 4 kali pertemuan. Kalau di kampus 4 semester apa? 2 semester itu kan berarti 1 tahun. Tapi diringkas semua karena ini mau sharing dan pengalaman realita ya, dan praktisi, tidak membuat teori-teori dengan apa, tapi hanya bacaan itu hanya teori itu, tapi ada hanya pengantar itu. Jadi ini pengantar supaya bisa kita memahami realitas yang bisa kita pahami seperti yang di sana. Ya, jadi yang di sana belum apa-apa udah terus ditanya begini-begini ini, terus masuk kasus. Gimana ini kan kita tunggu dulu, sabar. Terisi ditanya, kan masih pengantar sudah bab 1, bab 2, bab belur kedua. Jadi mudah-mudahan ya di sana ada prof, di sini ada dokter di sini. Gimana mau ngajarinya? Oke, jadi saya kira mengambil yang middle-nya, yang tengah aja lah ya. Jadi tidak tinggi, tidak ke bawah, ya pas-pasan lah. Jadi mari kita lihat realita dulu. Saya kira siapa yang umur 60-an ke atas? Nah, pastilah yang 60 ke atas. Kita di zaman ini udah masuk di sini, udah menikmati bahagia ini. Tapi yang tahu cucu-cucu kita sekarang yang tahu itu. Opung udah begini bro. Opung sih kok bodoh nggak tahu gini kita. Nah, karena kita di zaman nanti yang kita lihat sekilas, ya, sekilas zaman kita dulu, tunggu dulu. Ini zaman kita dulu kan, ya kan? Zaman komunikasi gini. Dan sekarang nggak tahu begini kan semua ini. Wih, semua nanti kita apa? Tapi lihat dulu kita dengan membahas pertama supaya bisa kita lihat ini. Bebas ada 2 nanti yang kita lihat. Kenyataan suatu yang harus memang bagaimana kita memahami pelayanan dan pastoral ini. Jadi belum counseling, belum, ini masih pastoral. Kalau Pak Utajulu tadi kan dari pendidikan Pak yang dibimbingkan dengan Alkitab, saya dari sudut pastoral. Nah, jadi di sini kita ya menghadapi masyarakat yang sekarang bagaimana nyambung. Ini ada yang muda, ada yang tua, ada yang begini kan. Sekarang kita ambil di jalan tengah. Ini kita lihat ya. Tahun lalu kamu sering merasa sedih dan stres. Kamu nggak sendiri kok, ada ratusan orang di dunia yang juga merasakan hal yang sama. Ya, tahun 2021 adalah tahun paling sedih dan stres di zaman modern. Setidaknya itu yang dicatat Gallup, sebuah lembaga konsultasi manajemen asal Amerika Serikat. Dalam studi yang digelar di 122 negara dalam rentang 2021, para peneliti menemukan 4 dari 10 orang di dunia mengaku mengalami stres, dan lebih dari 1 dari 4 orang di dunia yang mengaku sedih. Ini menjadikan 2021 sebagai tahun dengan emosi negatif tertinggi yang pernah Gallup catat. Pandemi COVID-19 memang jadi penyebab paling jelas, tapi itu cuma salah satu aja. Selama 1 dekade terakhir, perasaan tidak bahagia memang meningkat. Dan pada masa pandemi ini, perasaan ini kian meningkat karena kekhawatiran akan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi para pekerja dengan keterampilan yang rendah. Memangnya apa yang peneliti tanyakan pada relawan? Ada 2 sisi emosi yang ditanyakan peneliti kepada relawan. Pertama, emosi positif menyangkut istirahat cukup, merasa dihormati, banyak senyum dan tertawa, melakukan sesuatu yang menarik, dan menikmati hari. Kedua, emosi negatif yang menyangkut sakit jasmani, cemas, sedih, stres, dan marah. Hasilnya, Afghanistan jadi negara dengan emosi positif paling negatif di dunia. Peringkat ini sudah melekat sejak 2017 sebelum Taliban berkuasa. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dalam kategori positif, Indonesia urutan 1 untuk istirahat yang cukup dan urutan nomor 2 untuk urusan senyum dan tertawa. Tapi Indonesia juga masuk kategori negatif, yakni nomor 4 untuk urusan stres. Oke. Jangan-jangan orang Batak urutan keberapa ya? Nah, ini mau tahu kita kan pelayanan. Jadi saya tarik yang dari global, jangan-jangan saya bahagiannya itu. Belum diteliti, belum apa, udah realitas gitu ya. Kebetulan ada dokter kita di sini pasti tahu statistik gimana kan kalau ditarik buka. Tapi untuk menolong kita buka aja Google, tahu semua itu. Stres berapa orang ini, siapa yang lebih banyak bicara, ibu-ibu atau bapak-bapak kan? 20.000 bicara ibu-ibu kan? Kan? Bapak-bapak, 2.000 kata, 20.000 kata. Bapak-bapak hanya 7.000.
Jadi kalau bapak yang setia kepada istrinya harus mendengar 13.000 lagi. Selamat untuk pastoral bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang ada di sini. Siap enggak Amang untuk mendengar buru terpaksa? Ini masuk pastoral kita. Terpaksa pastoral kan gitu, masih di sana kan Tuhan bicara juga begitu dengan bu. Jangan-jangan nanti tukar pikiran, apa dibilang Amang pendeta di sana? Begini gini, bapak-bapak harus begini dong. Pastoral ini masih apa kan? Stres, tingkat stres. Jadi dalam situasi seperti ini, siapa yang mau mendengar kita? Kan itu aja. Siapa yang menampung sampah-sampah di rumah kita, di kompleks kita itu? Ada nggak setiap hari buang sampah? Ibu-ibu ini harus tanya, ada. Ibu-ibu buang sampah setiap hari kan? Kalau nggak ada buang sampah, kemana di buang sampah? Nggak ada masak, nggak ada begini kan, buang sampah kan? Ibu-ibu yang buang sampah hati-hatinya dengan siapa? Ada nggak suami yang mendengar? Jangan dilihat suaminya di rumah, nanti ditanya sama pendeta pastoral, berapa bapak sedia berapa jam mau mendengarkan sampah-sampah istri? Ya kan? Seberapa sabar ibu-ibu mengatakan, udah pak, jangan pikir. Kau yang nggak pikir-pikirin, gimana yang begini? Dibentak lagi. Ya lebih baik diam gitu. Nah, ini masih kenyataan kan, realita hidup itu. Jadi mau tidak mau, kenapa kita belajar pastoral ini? Ya, istilahnya pendampingan, hanya mendengar gitu aja kan, hanya mendengar aja. Enak nggak kalau ada ngopi-ngopi diajar? Kapan kita ngopi-ngopi kawan dan ketemu apa gitu kawan lama kan? Rasanya bukan kuantitas waktu itu, tetapi quality time-nya itu yang penting kan. Ngopi-ngopi yuk. Oh di mana? Ketemu di mana? Berdua. Nah, makanya kalau orang Indonesia ketemu di Indonesia, di mana kau? Kita ketemu di sini lah katanya. Hanya ingin ketemu aja, padahal sebenarnya hanya untuk dengar. Kita butuh stres itu, dan semua pekerjaan dengan ibu kita lihat ya. Nah ini realita. Jadi mau tidak mau, bisanya kita ini sebenarnya casingnya kita nampaknya tidak ada problema, tapi isinya nobody knows. Hanya ibu yang tahu, hanya bapak yang tahu, hanya kaulah yang tahu, itu istilahnya. Nah, orang lain tahu itu, hanya kita menutupi sesuatunya di depan orang. Wih mana? Jangan-jangan sama edanya juga, sama mertuanya. Gimana cibiki. Dilihat orang baik kali kalau sama bertukar. Judes seni, tak apa-apalah kan ya. Nah itu realita. Banyak lagi kita bicarakan tadi dengan tak sama yang saya bicarakan di sana dengan di sini, karena beda wajah-wajah yang mendengar dengan apa gitu kan. Di sana lebih banyak yang mungkin ibu-ibu dan ini kan. Nah, sekarang ini perubahan baru, alat komunikasi informasi, terus komunikasi melayani bisnis dan lain-lain. Kalau dulu begini, nggak berfungsi hanya ngasih tahu. Di kampung halamannya opungnya bertelepon dari Porsea, kedengaran di Baligi, halo. Itu pun hanya berita, udah meninggal lupu siapa katanya. Belum dikirim uangnya katanya. Sekarang enggak, terjadi di Turki gini-gini, tak tahu kita waktu yang sama, tahu gambarnya semua, karena ini semua, ya kan, handphone dengan mobil, semua alat komunikasi informasi, pelayanan, bisnis dan lainnya di tangan kita. Ini ahli di Amerika tahu kan, di homepage itu sebenarnya Androidnya itu jangan kemana-mana, tahu semua, ketangkap tangan di mana, di siapa yang operasional, berapa yang dikirim, jam berapa dengan begini, udah tahu kan. Bapak sedang di sini, oh di bumi. Kemarin istri pendeta ada ketolongan di ibu dengan sekian puluh juta, kan? Kita tanya di Jakarta Cyber, oh enggak pakai handphone dia, pakai wifi dengan susah untuk dilacak. Modus yang menipu itu, barang begini udah masuk ini, kirim lawangnya, malam-malam dikirim jam 9 pagi sudah diambil uang itu semua. Habis kita cek di Jakarta, di sini kan. Saya di Batam tadi malam kan, tadi pagi ke malam. Set itu udah diambil, nggak bisa kita. Handphone masih bisa, tapi pakai wifi dengan laptop nggak bisa. Susah, nanti tanya ini lagi, jam berapa lagi, tanya ini lagi, di mana dengan begitu. Kalau yang di Porsea yang ambil itu nggak di Porsea, karena ini bertiga di Baligi dan Porsea. Kejadian ini 2 hari yang lalu. Puluhan juta.
supaya bisa kita tahu dengan handphone apa ini kan berita dengan itu. Jadi, ya tidak hanya itu, ya kan? Grab, GoPay dengan apa? Saya di Amerika itu Pak, nggak ada mobil gitu, karena taksinya yang bagus. Iyalah di Jakarta nggak apa-apa. Di sini kita naik mobil begini ya, enak begini, ya kan? Nggak apa-apa kan? Tapi kira terpaksa, karena nggak ada kendaraan umum. Ya kan, bayar kan aplikasi dengan apa kan gitu. Udah dipesan mobilnya gini nggak? Berapa? Nggak apa-apa, hanya sekian dolar kan. Dari sini ke sini kan, tapi terlambat. Yang apa kan nggak begitu cari mobil. Semua kan pakai aplikasi dengan apa semua kan, semahal-mahalnya. Ya kan, nggak boleh kita nggak mampu beli Alphard, kita bisa naik Alphard. Paling sedikit masuk Alfamart kan. Kan gitu. Jadi realita kenyataan ini supaya bisa kita tidak hanya itu serba online, judi dan apa semua. Makanya kan gitu kan. Judi kan nggak begitu, termasuk begini-begini. Kenapa judi orang di Batam semua tutup waktu dengan tahu-tahu judi online di Batam sasarannya. Dengan orang Singapura dengan apa semua. Wah. Dan ini juga. Dan juga masalah yang kita lihat Ibu Bapak, kenapa CCTV dibuang kan gitu? Kan kenapa gitu kan? Karena CCTV yang tahu semua. Kenapa pencuri duluan merusak CCTV kan? Karena CCTV nggak bisa dibohongi kan gitu. Tersimpan semua rekamannya. Handphone kita itu tersimpan semua, makanya Facebook mengatakan apa yang kita tulis 5 tahun yang lalu 6 tahun lalu yang saya ditulis renungan pastoral dari Batam keluar nongol. Kalau kamu dibully dan begini, katakan anggap aja senyumlah. Nanti suatu saat senyummu itu akan dibalas. Dia yang tahu, dia yang benar, dia yang tulus. Jadi 5 tahun, 7 tahun yang lalu ternyata tidak bisa dihilangkan digital apa itu kan. Nah, sekarang pastoral kita untuk itu apa? Nah, ya jangan. Makanya kalau saya pakai telepon orang, ini ku pakai, terpaksa ku pakai ngomong orang dengan apa gitu, tanya begini, ini aku pakai. Halo, ya kan? Kan nggak ada tersimpan dengan apa gitu misalnya dengan gitu kan? Handphone yang jadul ini kan, ya nggak apa. Tapi kalau ini ku pakai, buka gini, semua omongan terekam di sana. Ya kan misalnya dia rekam itu saya nggak bisa ngomong gitu. Jadi pastoral kita untuk mengurangi stres, membuka stres, ya pegang ini. Kau mau buka stresmu, kau mau buka apa, kau menjawab apa, kau buka ini mau dibully kau, mau diapain kamu, kau buka dengan itu. Dikirim diteruskan kan gitu kan. Kalau enggak di screenshot kan gitu. Kan di screenshot semua dia yang kirim kan. Khotbah yang sama dengan apa begitu pas. Saya khotbah dengan apa? Udah di screenshot, udah direkam dikirim. Saya tahu kan kok khotbah di Panjaitan di Batam sebatam Amang gitu. Pas sama dengan di Jakarta gitu. Sama. Apa yang saya sampaikan sama kan gitu. Dilihat apa yang gerak saya dengan apa saya dengan kalimat gitu. Makanya dicuil oleh TikTok mana yang apa diambil untuk viral untuk itu yang negatif yang positif yang membuat apa supaya laku. Ya kan? Kenapa terus TikTok itu terus dibuka yang lucu-lucu, yang apa-apa gitu kan? Lihat aja TikTok orang Batak itu. Sudah kubilang sama kamu, Pak, kenapa kau Bapak ini? Sampai lato-lato dibuat menjadi TikTok. Ya kan? Karena itu barang laris untuk viral. Untuk menghadapi dalam situasi seperti ini tidak boleh lagi ini bagaimana? Ya kan? Bagaimana kita dalam pastoral bukan lagi seperti pastoral di kampung ini kan kami masa teologi ya, jumpai ruas, bagaimana ketemu dengan ini, bagaimana dengan inang, bagaimana nggak ada waktu. Sekarang di kota kan ngopi kita di mana Starbucks, dia ketemu di mana, bagaimana gini, ada waktu nggak? Ini susah. Kapan pendeta mau jumpai? Sudah serba apa semua? Mang, nggak ada di rumah kan gini. Di WA aja mang, undangan sama hula-hula pun sudah tertarik, sudah melanggar, nggak usah lagi datang.
dak pola do jamu amang ro udah ngabui biwen no mes satu saat isama kita pa Jepang ketemu dengan menyampaikan sama permisi sama tulangnya, gak usah lagi ke di sana aja sampai ngopi-ngopi di situ, dan di situlah nanti ketemu kita semua berubah. Sekarang mengantisipasi itu bagaimana kita? Saya hanya membukakan, bukan kuliah. Kita bukan kuliah teori lagi dengan itu. Bagaimana kita mengakamkan itu dalam situasi keadaan itu? Jangan saya bahagian stres, bahagian persoalan, bahagian daripada perkembangan ini yang tidak bisa. Pertama, saya harus bisa selesai dengan diri saya dulu. Saya harus bisa berdamai dulu dengan diri saya. Saya harus bisa menerima kenyataan dengan apa yang berkembangan ini. Kalau tidak, berarti saya menjadi bahagian stres, bagian pergumulan, bagian dari masalah. Kalau saya tidak bisa menguasai Facebook dan WA, tidak saya terpancing, tidak ikut membuli, tidak ikut meneruskan, tidak ikut begini, berarti saya belum selesai dengan diri saya. Saya belum berdamai dengan diri saya belum bisa menjadi solusi dari persoalan pergumulan dari orang lain. Malah memindahkan pergumulan inang, dipindahkan sama kawan kuncu-kuncunya, tes-tesnya. Ya, kayak apa namanya itu? Kayak yang COVID inilah ya. Makanya dulu tutup mulut kita semua kan. Ada yang kena, oh aku kena, tolong diperiksa kau. Gitu dulu kan, inang kena hari itu diperiksa, mau berangkat hari Valentine tahun yang lalu tanggal 14, saya masih khotbah minggu, hari Senin mau berangkat hari Valentine, Tuhan bilang hari Valentine masa COVID kalian berdua gitu. Aku masih khotbah minggu sore, inang ditunggu aku dari rumah kan, dia akan mempersiapkan koper dengan apa, jemput aku, pak ayo kenapa, aku positif apa? COVID, udah pakai apa? Langsung kami dari mobil periksa lagi, diperiksa dengan ini kena tanpa gejala. Ini supaya kita bisa memahami kenapa virus itu bisa dengan apa? Virus, stres, persoalan, pergumulan, masalah orang lain, masalahmu kau pindahkan sama orang lain, bukan untuk. Makanya saya bilang tadi, siapkah kita menjadi pendengar sampah-sampah pergumulan rohani orang lain? Siapkah kita paling hanya untuk mendengar saja? Hanya mendengar saja melalui handphone atau begitu. Atau siapkah kita duduk bersama dan dengar dia, memandang dia, melihat dia? Itu. Next kita lanjutkan. Kalau ini bebas hambatan, mimpi atau kenyataan ini? Kalau sudah dibuat begini pasti kenyataan. Dokter ya. Maka di sini bagi saya nggak ada yang mengatakan. Persoalanmu itu, persoalan saya bisa jalan terus. Lancar-lancar aja. Ke pantai saya dengan apa? Enak aja. Belanja ke apa, ke suku dengan apa, nanti kita lihat aja. Mau gurun pasir tidak persoalan gitu. Sedangkan kereta cepat dari Bandung Jakarta dari persoalan. Berapa jam sekarang?
pikiran kita halusinasi di sana. Oh iya Bang ya, bisa nggak? Gimana itu ya? Kok bisa begitu nanti ya? Ini dokter ini nggak prof ini kita tanya. Bisa terjadi nggak seperti ini? Kalau sudah dibuat hasil pikiran atau direkayasa dibuat sekarang ini, siapa dulu bisa kita terbang dulu? Sekian Jakarta Medan dengan begini semua. Siapa dulu bilang dulu kita bisa video call? Opung ini makan cantik kali kau. Nah, datang opungnya karena biasa bahasa budat katanya. Dilihat cucu opungnya kan, enggaknya kan? Tidak ada itu dulu. Dulu perbadam, sekarang perbadam. Seketika aja badannya itu kan langsung. Jawab aja. Viralkan. Baru sesuatu viralkan. Sekarang gitu kan. Rekam, viralkan. Gitu aja. Kebencian itu cepat. Kemarahan itu cepat. Kebohongan itu cepat. Segala sesuatu cepat, bebas tanpa hambatan dengan apa. Nggak ada lagi pastoral yang dulu ya kan. Kalau pastoral yang dulu neng Pajupang juga mang do tempat di tenang. Oh lu ini dia kita Pajupang amang ini kan. Nah ini gereja kan. Marjamita dua patong Roma mudah. Nah satu. Sekarang ditelepon aja kan. Di sana lah ketemu. Tidak lagi quantity time, tapi quality time. Seberapa ada waktu ketemu, udah nah, tenangkan aja, damaikan aja dirimu. Sudah nah, jangan kau bagian ini. Berdoa aja lah katanya. Udah berdoa aku, tapi nggak ada jawaban katanya. Ya kalau udah berdoa jawaban, apa usahakan, apa kita kerjakan yang kita doakan? Yang kita kerjakan itu apa kita doakan? Kan gitu kan? Ternyata tidak seperti membalikan tangan sesuatu itu, harus ada prosesnya. Jadi pastoral inilah menjadi pendampingan, pastoral ini untuk siap mendengar. Pastoral itu, pelayanan itu supaya bisa kita memahami orang lain. Dari mana ada kesempatan untuk mengetahuinya. Jadi supaya bisa, inilah kenapa harus kita pelajari tadi dengan itu. Dengan bebas hambatan itu, masih adakah pengertian melayani itu? Nanti ilustrasinya melayani itu kan pertolongan, ucapan, perkataan, perbuatan kita tanpa beban untuk memberi pertolongan kepada orang lain dengan tulus ikhlas dapat melayani. Masihkah ada orang yang care? Masihkah ada orang yang memperhatikan saya? Masihkah ada orang yang mendengar keluhan saya? Sama dengan anak-anak kita, senang nggak anak-anak itu kalau didengar, mak gini, kenapa rupanya? Coba kalau terus ibu dengan anak-anak juga, banyak kau bilang gini, cari bapak benar kau gitu. Ya udah, cari aja kawannya yang mau mendengar dia. Kenapa lebih senang nostalgia ketemu dengan alumni sekarang ini? Saya tanya dulu ibu-ibu, senang ya ketemu dengan alumni kan? Apalagi udah alumni udah berumur. Ingat dulu siapa yang nembak kau ya? Senang kali ceritanya lama-lama. Ya kan? Coba kalau alumni ketemu. Di mana ketemu alumni 87? Kenapa? Wah, kayak enggak mati aja lah orang. Berapa lagi kita yang ini? Makanya umur yang sekarang 70, pertemuan lansia berapa? Berapa lagi kita yang hidup? Kalau 80, siapa lagi yang tinggal? Kan kalau waktu umur 30 udah nikah kau, udah berapa anakmu, udah ada yang kawin, udah berapa umur 60 udah berapa cucumu, tapi udah kalau 70 udah berapa kita yang meninggal? Kalau udah 80 siapa lagi yang masih hidup? Siapa kau? Nah kau lagi sama dengan ya jemaat kebaran baru ini yang waktu kunjungan kami ke Puncak, yang istri meninggal yang istrinya sama-sama udah meninggal itu dua mantan keuangan kota di sini kan, di sini suami di situ di Puncak di titik kan masih hidup amang itu kan, tapi ya mana itu kan contoh ya kami kunjungi di sini suami dengan istri Puncak dibuat
Datang amang itu kan bahasa isi duinatei. Saya dibereng-bereng ngau sanakingan ini. Tidak ngetar dahoi, enggak. Sanari hai saya torusi lo bukui. Inata duina, inata isehin. Tapi kalau Tuhan Yesus ditanya tahu. Kalau Tuhan boto. Sama Tuhan, Maria on, sama Tuhan. Jadi inangon, oh lu saya asik pamereng ngadua. Nah ini. Ada lagi yang lansia, tahu? Ibu-ibu yang tahu. Nama istrinya nggak tahu, dengan nama istrinya nggak tahu. Tapi nama mamanya tahu. Berusia hadu ini. Apa omak? Masih bagus itu Pak, nama mama yang tahu. Tapi nama istrinya nggak tahu. Nah ini masalah. Jadi itu makanya kita bilang, bagaimana kita dengan tulus dan ikhlas supaya kesungguhan hati tulus tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbal. Pasti kita tahu ini maksud saya nih pelayanan itu kan. Kalau sama pendeta ya pasti ada imbalannya katanya. Kalau pelayanannya pernah kan gitu kan. Nah ini artinya masih adakah orang yang mau care, yang mau mendengar, yang mau beserta dengan kita di pergumulan permasalahan yang dihadapi. Makanya ini saya kira hanya untuk istilah orang Batak itu menggurdak ya. Apa itu bahasa Indonesia orang tahu menggudak untuk menggerakkan gitu. Oh iya ya. Rupanya kenapa kami belajar pastoral ini? Kenapa pelayanan pastoral ini? Sehingga bisa ya tidak fokus kepada keuntungan kepentingan kita, bukan apa yang kudapatkan tetapi apa yang kuberikan. Legacy, apa yang bisa saya berikan sama kamu selama masih kami dengan jemaat ini bersama. Aku ingat dulu ketua Ina itu dulu, waduh kalau nyapa gini ya enak kali nih. Udah minum kopi kalian tadi sana bicara di sana, kau sehat kau ya, makanya datang ke sini karena sehat. Udah datang gereja, sehatnya kau katanya. Udah datang ke gereja, makanya sehat kan. Bukan gitu, senang aku ketemu kau. Ah, itu tandanya kita sehat ya. Iyalah. Tapi sebenarnya ada nggak sakit? Ku bawa-bawa. Nah, itu. Pasti akan cerita itu lagi. Berarti kunci kan, yang muda tahu berapa ribu mobil setiap tahun keluar yang baru. Tahu ribuan lah ya. Sama kuncinya enggak? Oh, beda kan? Di rumah kita juga semua orang beda semua dengan orang yang ketemu. Bukan satu kunci kita bisa menghadapi orang, tetapi berbagai kata kunci. Sapaan sama ini yang ini betul. Gimana bang? Biasa lah bang. Ya, cair ya katanya. Cair. Udah. Istilah bisnis orang ini. Bagaimana orang dengan bagaimana? Udah bisa. Tapi kalau gimana bang? Itu lama. Persoalan ini semua gara-gara si Zaba inilah semua stoknya semua bekerja tidak bisa, berarti bagian dari situ ya kan. Terus tahu kita bagian dari situ kan, bagian dari persoalan itu, bagian dari keterkaitan ini. Nah, jadi mau tidak mau berarti pastoral itu adalah untuk kepentingan orang lain. Pendampingan itu untuk bisa mereka ingat, ku ingat dulu lain marbang, ku ingatlah dulu ngomong. Ku ingatnya dulu sama muter-muter. Iya. Bukan soal panjangnya saya mengkhotbahinya, tapi mendampinginya, quality time-nya. Bukan kuantitas time-nya, bukan berapa banyak waktu ketemu. Semakin banyak waktu, semakin banyak ngerumpi ibu-ibunya. Makanya enggak ibu putus-putusnya pembicaraan ibu-ibu, karena enggak putus-putusnya waktunya, ya kan? Makanya senang ketemu dengan sosialita ibu ya. Kalau udah ketemu sosialitanya kan waktu waduh, masa begitu cantik-cantik ibu sudah enggak dilihat suami kan. Ya kan contoh kan? Aku itu pikiranku kalau dilihat suami menang kali gitu, aduh cantik juga istriku ini. Supaya jangan sampai istilah kan, lihat istri orang lupa istri. Supaya jangan begitu kan. Jadi mau tidak mau situasi keadaan yang dihadapi jemaat dan orang lain, bagaimana saya care, ya, bagaimana saya ikut ambil bagian paling sedikit mendengar. Apa yang bisa sentuhan your touch to him. Soalnya singkong lebih bahasa Indonesia dia.
di kosan karena sih kan. Bagaimana sentuhan sapaan kita itu menyembuhkan pergumulan persoalan. Kalau udah disapa Inang itu aku anak kali lah perempuan ini. Inang ikut tak bagian saya. Inang kita ini. Oh iya kapan? Ini kami pendeta tuh. Masa nomor kerja jauh Inang. Urusan mihorwa. Dah kuideo bertangyangan katanya. Mau tahu aja amang katanya. Kamar saya keluarga aku dang boto pandita begini. Apa kalimat nado nang ini? Mari kami sibat ternyata. Ini ada amang. Karena adanya sakit pas dan lagi songonon aku enggak ikut. Hidup atau adik kami itu jago dan ini nanti kami datang ya. Terus nyambung kan. Pas sedang keluar gereja kemana mata? Nah, Inang sendiri ya. Iya, amang tuh, rado monding tuh, sama nakingan isal beriwa. Katanya, aku langsung di sini. Inang tadi ada orang meninggal. Terus diceritakan panjang itu, karena udah tahu kuncinya, ya kan? Kunci aja kita pegang satu, udah terus tahu itu dengan begini dengan ini. Makanya kalau sudah terbuka dengan orang lain, contoh. Kita kepepet mau dengan ke kamar mandi kita pun kita suruh dapur umum penuh ke sini aja masuk. Gak persoalan kamar kita dengan apa bagaimanapun itu pasti kita suruh ke kamar kita kan, kamar mandi kita. Karena apa? Sudah terbuka hati, gak ada penghalang, bebas hambatan tadi dengan tulus perhatian dan kepedulian kita. Jadi tidak fokus kepada diri kita. Ingat, apa pelajaran pelayanan kita dan pastoral ini, nanti ini pasti pengantar. Saya mau merubah paradigma. Kalau selama ini aku diperhatikan, saya mau berubah, memperhatikan istri, suami. Pasti kalau cucu dengan, gimana cucu? Padahal waktu tanya cucu kan, mana bapak? Pura-pura cucu lah kuncinya kan. Sebenarnya mau lihat anaknya udah dengar dengan bapak rumain begini misalnya kan. Gimana bapak sehat? Ada bapak? Ada, lagi tengkar sama mama. Ada bocoran kan? Nah, jadi kuncinya bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa masuk untuk memahami pergumulan orang lain supaya bebas hambatan. Jadi berarti pelayanan cakupan melayani ini mencakup melayani apa? Menyangkut hati. Pembekalan rumah sakit semua karyawan dengan apa ini rumah sakit TBS kebetulan saya membuat konsep ministry by heart. BXL kan gitu. Melayani dengan hati untuk rumah sakit semua dari kawaran dan sampai apa dan dokter supaya rumah sakit itu karena sudah di mereka supaya naik golongan apa namanya itu di peningkatan apa kan gitu. Jadi bukan hanya kualitas rupanya, bukan hanya sarana dengan apanya semua, tetapi ikut manajemen pelayanan dan ikut spiritualitas dan etos pelayanan dan praktek pelayanan kepada pasien dan keluarga. Jadi dengan hati. Nah, sini kan panjang. Makanya ada istilah orang-orang pendeta ini melayani bukan dilayani katanya. Ya memang self service kalimat betul itulah. Tapi sebenarnya pelayanan itu apakah itu dengan hati? Kalau itu dengan hati, ibu masuk ke sini kalau dengan hati pasti serius mengikuti kan? Sudah datang ke sini pasti, waduh apa yang mau kutemukan? Kalau hanya memang teori dengan apa begini tidak ada prakteknya membuat gambaran, bagaimana? Jadi kalau begitu tujuan pelayanan saya itu di istri kanan ini melayani dapat diartikan setiap apa yang kita pikir, yang kita lihat, kita dengar, kita katakan, kita lakukan, motivasi, orientasi kepada siapa? Ini bukan kepada saya, bukan kepada dia, bukan ini enggak. Saya lakukan itu, saya peduli, saya merasakan bagaimana pergumulan, bagaimana masalahnya, bagaimana sesuatu yang kita alami bersama itu, supaya yang paling dekat dengan kita itu. Siapa yang paling dekat dengan kita? Hanya Bapak yang tahu dan Ibu yang tahu.
pasti kita tidak mau, pasti kita berbeban dengan orang yang kita kasih. Secara diam-diam, kenapa ibu memberikan sesuatu diam-diam kepada orang yang anak yang dikasih? Yang bilang sama abangnya, yang bilang sama kamu. Ada kan yang paling dekat duluan. Bukan tidak sayang kita dengan yang lain, bukan tidak peduli kita dengan yang lain, tapi selalu ada. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, motivasinya apa? Tadi kalau begini-begini supaya ada penguasa gereja, ada begini-begini supaya gini. Ya jangan, bukan supaya. Ya kan? Apapun itu, kalau dengan tulus saya, dengan katakanlah dengan istilah apa, tanpa pamrih saya, apa-apa, dibalas tidak dibalas. Baik tidak baik orang lain, saya harus tunjukkan saya care. Itu kuncinya. Bukan berarti selama 7 tahun saya di Kebayoran Baru, bukan berarti gak mimpi saya 8 nilai 10 sudah. Tapi sudah berlalu, aman. Aku emang gini kira nyaman. Motivasi saya gak ada tujuan saya menyakiti hati bapak, ibu dan anak. Ya, bener. Makanya saya tenang kembali dengan begini ke cuma pasar minggu dulu, ke Jogja, kemana ketemu di Batam dengan apa? Karena motivasi nggak ada pulang. Datang lagi, kenapa di sama Amang dibeli? Nah itu dibeli Amang begini, padahal itunya nggak tahu aku itu. Yang ku tahu aku care sama dia. Jadi melakukan sesuatu tanpa ada. Apa motivasinya? Jadi saya yakin motivasi ibu bapak di sini paling sedikit. Saya mau berdamai dengan diri saya. Motivasi datang ke sini, saya sudah selesai dengan persoalan saya. Motivasi saya sini, saya menjadi solusi persoalan bagi orang lain. Bukan memindahkan pergumulan persoalan saya kepada persoalan orang lain. Bukan memindahkan persoalan suami kepada istri, persoalan istri kepada suami. Itulah kau, begini-begini kata istri. Kaunya yang sewa, kau pindahkan sama aku. Marah-marah kau di situ. Kau yang bikin persoalan, kau pindahkan sama aku. Jangan pindahkan. Selesaikan dengan diri sendiri. Makanya kalau orang belum menyelesaikan dengan dirinya, dia saja pasti membuli dengan apa semua belum selesai. Siapa yang paling komentar viral di apa itu di YouTube dengan apa itu semua, semakin dia apakan itu, semakin viral, itu tandanya belum selesai. Belum selesai. Dia akan jawab itu semua. Pasti dia akan jawab. Makin keluar itu. Contoh misalnya siapa ya? Gerung ya. Ya kan? Kalau Gerung dengan begini dengan apa kan pasti itu ada. Itu bukan yang dipikirkan, yang keluarnya itu dengan apa itu semua misalnya kan. Datang sendiri. Memang otak pikiran itu semakin ditanya semakin begini. Cair lancar itu. Nggak bisa dikopi. Nggak ada kopi pasti. Bukan mengapakan dia ya. Kalau kita lihat, saya senang juga baca itu. Felix yang sekarang kan dia bilang, kau yang radikal dibilang itu, dia apakan protesnya si Daniel kan? Ternyata tidak seperti itu. Masa aku bapakku kan Kristen, adikku jadi Islam begini. Masa saya begini? Dia bilanglah begini. Memang orangnya pintar. Orang pintar itu pakai akal rasionalnya, tetapi sesudah apa akal rasionalnya baru pindah kepada imannya. Yang ditemukanlah iman yang seperti dengan makhluk. Tapi diceritakan juga Abraham, diceritakan juga dengan siapa, dengan Musa, kan gitu. Kalau ceritakan Abraham dengan Musa, kenapa kita tidak ketemu? Ya kan? Tanya aja saudara-saudara kita. Apa yang indah dari Ibrahim bagi mereka, Abraham bagi kita? Apa yang dengan Ayub cerita dengan apa? Apa yang dikatakan dengan apa gitu? Pasti ketemu dengan iman dengan begini. Kenapa sesudah mengucap asyhadu anna la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad, sesudah kita bilang Isa masih ada tentu dia kurang. Jadi masa dibuat di Alkitab misalnya kan tidak mungkin di Alkitab kita buat ada.
Berbeda nggak apa-apa. Bapak minum kopi paksa minum teh ini enggak. Ini udah teh tarik sukanya. Ini si SMJ, susu gandum menjun telur kan. Masa dipaksakan dengan apa gitu? Sama dengan dipaksakan di 1 2. Kita aja udah kurang, apalagi ikut kawan-kawan kita itu. Makin kurang aja kan? Coba kalau ikut mereka itu makan B1 B2 kan, kita aja kurang kan? Nah, syukur kan hanya kita yang makan kan? Makanya teologi kita bukan apa yang masuk menyucikan kita, tapi yang yaitu membuat kita apa? Ya sah-sah aja. Jadi kalau begitu pastoral kita lakukan orientasimu kepada Allah. Lakukan sapaanmu, lakukan pendampinganmu, lakukan ya mendengar orang lain itu tujuan saya mau meringankan beban kawan-kawanku di jemaat. Kalau begitu ada 3 arti melayani dalam pelayanan pastoral ini. Anggaplah ini pengabdianmu masih ada umur yang panjang, yang lansia ibu ya, bapak-bapak ya, masih ada. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita juga, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Yang dekat aja nggak apa-apa. Di punguan marga nggak apa-apa. Kalau pengurus itu pengabdian aja kita anggap. Kalau pengabdian itu nanti kita lihat memahami pelayanan itu segala sesuatu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh, tanpa pamrih dan imbalan katanya. Saya nggak pernah, maaf bagi saya konflik sama Inang itu bilang jangan pernah mengeluh kalau nggak ikut pelayanan barengan dengan nggak usah mengeluh. Yang dapat kau lakukan, lakukan. Kenapa mengeluh melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasih? Nggak tahu itu. Gimana? Abang mengeluh memikirkan untuk masa depan anak-anak dengan istri kan? Tidak mungkin kan? Paling kurang katanya dapat gitu. Tidak mungkin lah. Kalau pelayanan kita itu dengan apa? Nggak usah mengeluh. Saya bersyukuri udah pensiun begini, pelayanan pastoral pendeta 40 orang baru sadar yang ada mau pensiun. Udah bagiannya ngamang, rupanya ujung tombak pelayanan itu pastoral. Iya. Diomong-omongin pun kita kalau kita tidak lakukan, ya langu hepeng katanya. Aku suku dulu bah, apa benar dia langi hepeng atau indahan do yalang. Tuh gitu kan nasi dimakan. Gitu ku jawab pelan-pelan itu. Yang demo kantor pusat dulu begini-begini dengan apa? Saya jawab. Persoalan ini enggak tanya dulu, tanya kalian lah yang mengeluarkan. Kalau istilah Gus Dur kok repot-repot. Kalau tulus, sungguh-sungguh bisa kita jawab. Tapi kalau udah modus, ya sudah. CCTV pun pasti dia apa? Sanggutan semua kan, akhirnya gitu. Semua harga kaya sama. Karena ada rekaman tulisan, nggak ada rekaman bisa ngomong tadi. Jadi nggak ada yang bisa tutup. Yang kedua, kalau melayani bukan fokus kepada kita, tetapi kepada jemaat, kepada orang lain, kepada orang ini. Kalau pendeta saya bilang, jujur aku bilang, kenapa dengan dicila pendeta sentralisasi, yang di kota-kota kipas-kipas panas, yang di desa kipas-kipas rasain sentralisasi. Bener. Lebih banyak pendeta di desa memang di daerah dengan di kota kan. Mereka itu udah rasain lo katanya dengan dulu. Kalian panas dingin, kami panas hangat. Karena sentralisasi, kan? Karena terjadi dulu terima gini, nggak ada lagi, nggak lagi ngeluh-ngeluh sama bendahara para tahun. Yang di kampung-kampung sana udah aman, kunjungi tidak dikunjungi, pelayanan tidak pelayanan, aman katanya kan. Contoh ini, bukan untuk membahas pendeta ya, ini membahas antara jemaat pelayanan pastoral jemaat. Jadi kalau begitu, fokus kepada kepentingan sukacita kebahagiaan orang yang kita layani. Fokus kepada teman kita ini. Kalau ketemu dengan kita, aku ini nggak ada pergumulan, nggak apa-apa, diamin aja idammu itu, nangka semua tuamu itu, baik aja kan.
Tapi aku nggak begini-begini, terus ku balas, ku barbar katanya. Ya kau lagi berarti kau pindahkan barbar. Tampung aja. Diam pun udah menyelesaikan persoalan kan gitu. Sering kan sambutan-sambutan pengurus kalau dengan pada anggota-anggota ini pengumuman. Hola sippe hamu, mana kola manuk paki, manuk paki holo sippamu. Bumo udah komentarmu nana so manuk paki na musye. Ya memang. Iya kan? Baik-baik aja, yang baik hati itu baik terus. Jadi pastoral juga begitu. Gak apa-apa, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh, cari di Alkitab, Opung Gogel tahu itu nenek Gogel, tulis saja, tulis saja terkeluar itu nasnya nomor berapa itu baiknya itu Google sekarang ini, gak ada yang dibohongi lagi. Kalau begitu tujuannya apa? Pasti gampang ya, melayani Tuhan yang benar pasti gitu. Jangan-jangan untuk apa? Mencari apa? Ini nama prestise bukan untuk terkenal, apalagi pencitraan, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Kita harus belajar rendah hati atas pujian orang yang diberikan kepada kita. Saya senang bilang, wah aman terus begitu, nggak pernah begitu, udah tua, udah begitu. Senang kita mendengar kuping kita itu kayak agak tambah berlian kan kalau dulu. Cantik kali kau, Inang, baik kali kau baik sedunia gitu. Wah makin lancar cair. Sesudah itu, sesudah lewat kita, itu yang ngangkat itu. Kalau nggak ngangkat kita nggak keluar itu gitu. Berarti nggak ada yang ditulus kan. Kita menjadi diperalat kan. Yang memperalat dosa, yang diperalat juga dosa. Sama-sama dosa. Jadi kalau begitu jangan mau manggil kemuliaan Tuhan katanya. Ya berarti tulus saja. Pelan-pelan begitu. Melayani merupakan apa? Anugerah. Kalau itu anugerah, diberi kesempatan ini. Masa sekolah kita begini-begini. Ada anugerah kesempatan beri. Kesempatan ini berikan sama orang lain. Apa yang kau dengar, apa yang kau terima, apa yang bisa kau dapatkan, sampaikanlah itu sama orang lain. Dengan bentuk apa? Siap mendengar orang lain. Nanti kita lihat contoh. Banyak tantangan-tantangannya juga. Jadi ini Paulus juga mengatakan ini ada contoh ini. Mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang yang membunuh aku. Apapun lingkungan yang kita hadapi ini, apapun lingkungan yang saudara ibu hadapi dalam berbuat baik, di dalam kepunguan, di dalam gereja, pasti ada yang mengatakan itu tak tahu lah itu ngambil apanya itu, yang udah karena gitunya Inang ini, karena udah begininya itu kata. Kalau istilah orang Jakarta enggak dengarin itu kata. Udahlah. Kalau istilah yang lama anjing menggonggong kawil berlalu kata. Sebenarnya ya biar dia aja omongin begitu. Tapi bukan jangan begitu. Lakukan aja yang baik itu. Lakukan aja yang apa itu. Tanpa bersungguh-sungguh, tanpa untuk membalas sesuatu itu. Ini karena pelayanan umum masih ya, belum masuk asuran. Masih 3 lagi ditunggu, sabar kan. Nah, ini yang penting. Apa? Melayani itu ungkapan kasih. Ungkapan kasih kita beda kan, tidak hanya tanda kasih kan. Kalau sama pendeta tanda kasih lah. Makanya situ pelayanan di gereja tetangga, aku begitu kan, tanda kasih kamu. Kalau di HKBP, hamolateon. Tanda kasih begitu. Tanda kasih, tanda kasihmu kepada Tuhan, tanda kasihmu kepada orang lain. Cukup aja hanya mendengar aja, mendengar sampah membuat tempat sampah membuang itu kan. Seberapa lama? Nanti diskusi sama mama, oh iya, seberapa? Ada pertanyaan mama tadi, gimana kalau begini? Supaya bisa kita, ya, apa namanya, konsisten, karena ada ungkapan kasih ini. Saya yakin kalau ungkapan kasih ulang tahun istri belum kita udah dituntut kan, tahu Pak ulang tahun keluarga. Kalau bapak-bapak nggak persoalan ini ulang tahun, nggak ada tuntut itu kan, ya kan?
Tapi tanda kasih itu kalau tanda kasih kita pastoral, kita nyanyian, atau berdirikan, peran kita diberikan pada Tuhan berbentuk nyanyian pujian, penyembahan, makanya ada menyanyi, penyanyi, ada doa-doa, ada bersyukur, persembahan dan lain-lain, ada mungkin itu bentuk-bentuknya. Apa yang bisa kita persembahkan sebagai tanda kasih, misalnya kan pastoral kepada orang lain. Jadi ibadah faktual kita itu tidak hanya seremonial, tetapi kebersamaan kita, ya kan, duduk bersama dengan mendengarkan dia, itu ibadah faktual. Kadang kita hanya ibadah seremonial, persekutuan lama-lama. Jadi ada 3 hal yang kita lihat di situ tadi. Yang pertama tadi, apapun yang kita lakukan itu, ya, kalau itu dalam konsep pelayanan, orang kita gitu kan. Jadi jangan kita anggap, oh harus jadi pendeta banyak pelayanan. Tidak. Karena itu kan, seorang hanya pendeta yang khusus dan suci dan belajar sampai seorang pendeta supaya nggak usah kan gitu aja nanti kan. Kalau pendeta dengan sintua lagi nggak ke surga, wah siapa lagi gini? Ya kan gitu menjadi perenungan kan. Jadi apapun, sekecil apapun fungsi dan tugas kita dalam pelayanan pendampingan kita itu adalah pelayanan sebenarnya. Yang kedua, kalau memang pelayanan ibadah kita itu berarti tidak ya apa namanya keluarga, prestasimu, bisnismu, toh jalan begitu ya berarti nggak ada bedanya. Apa perbedaannya kan itu? Udah masuk sekolah kita tetap juga menjadi gitu. Ya kan? Itu juga masuk sekolah kita tapi di keluarga juga gak bisa ditentramkan, gak bisa berdamai dengan orang lain. Bagaimana berdamai dengan orang lain? Diri kita juga gak bisa berdamai. Ya kan? Bagaimana memberikan kesejukan dengan orang lain? Lihat kita juga dengan api apa? Kan api kemarahan kan itu, api kebencian, api apa namanya? Api bully kan? Gimana bisa menyelesaikan? Hal-hal itulah yang kita lihat dalam pelayanan pastoral kita ini. Jadi kalau pelayanan pastoral kita itu berarti sejauh mana saya berubah orientasi paradigma. Kalau paradigma selama ini berorientasi kepada saya, tetapi pelayanan pastoral pendampingan dan penuturan adalah berorientasi kepada orang lain. Itu kuncinya. Jadi kalau kita bukan nanti kaunsel pastoral, oh apa itu kaunsel pastoral? Teorinya ini. Nah, tapi kalau realitanya seberapa mau orang betah dengan saya? Seberapa orang mau mengundang saya duduk bersama atau di telepon saya? Inang, aku pengalaman, kenapa rupanya? Gini. Bolehkah saya dipercaya untuk menjadi mendengarkan istri, mendengarkan suami, mendengarkan ini? Kan gitu kan? Jangan seperti lansia. Kalau udah lansia kan dekat-dekat terus bertengkar. Kalau nggak di situ, di mana mama? Mana cari juga. Suami bicarakan lembu, istri bicarakan kerbau. Ada beberapa juga udah lansia, nggak nyambung gitu. Tapi kuncinya tadi, seberapa dekat kita dengan Tuhan, memahami panggilan kita, itu panggilan semua kita. God calls, katanya kan, Tuhan memanggil. Tuhan memanggil, lu jawab ya. Wah, mulai itu. Ya kan, dan yang itu kan, kalau udah retreat kan, itu begitu semangatnya, lu jawab ya. Nah, itulah dulu pengantar, ini masih pengantar. Silakan diskusi seperti yang tadi kan ada di sana sudah ya. Baru nanti kita simpulkan karena ini masih pertemuan ya. Belum masuk itu. Terima kasih Amang untuk pengantar yang Amang barusan sampaikan kepada kami. Perkenalkan Amang, aku Nyonya Hutajulu Puru Simbolon. Yang mau ingin aku sampaikan Amang terkait dengan topik kita pada sore menjelang malam hari ini, yaitu pelayanan dan pastoral ya Amang. Untuk terkait dengan ingin hati ini terpanggil untuk melayani di rumah Tuhan, di gereja,
tapi kadang bercermin Amang kalau hanya melayani tetapi waktunya kita ini gitu Amang tidak cukup karena sudah ada tugas tanggung jawab kita sebagai pekerja, sehingga ada rasa bersalah gitu Amang. Contohnya lo sebagai pendamping remaja nih di gereja, tapi kok nggak bisa terpenuhi, rasanya itu sebagai label aja Mang, kalau memang betul-betul tidak total gitu. Jadi kalau aku pribadi kalau sudah mau melayani ya total lah tanggung jawab, karena itu sama juga kayak ibadah kita menyenangkan hati Tuhan, bukan supaya dilihat orang atau apa gitu, enggak. Maksudnya bukan kita mau show force gitu di depan, tidak, karena kita yakin Tuhan melihat apa yang kita lakukan dari hati kita yang tulus. Sehingga Mang baru-baru ini aku kayak merasa udah dia mengundurkan diri, karena pulang dari kantor juga kadang udah malam, terus mengantar anak latihan tagading udah malam, terus mau sermon lagi. Jadi seperti apa Amang ya mensikapi ini, karena Amang kan jam terbangnya sudah sungguh luar biasa, bahkan Amang udah pensiun. Jadi boleh kali memberi kepada kami. Saya yakin di sini yang sekolah Alkitab ini rata-rata pasti hati dan ini terpanggil untuk berbuat yang baik kepada Tuhan, sebagai bukti berkat sudah kita terima gitu. Ingin kita membalas kebaikan Tuhan. Demikian Amang, satu poin itu saja karena masih banyak yang lain mengantri. Terima kasih Amang. Saya Yanti Manurung. Tadi Amang menceritakan, memberikan informasi bahwa pelayanan kita hanya mendengar, ya. Sebagian. Iya. Itu sebagian. Jangan hanya mendengar. Makanya tadi, jadi saya hanya mau. Ya, oke, menampung, mendengar dan sebagainya yang bersamaan ya artinya. Tetapi ketika katakanlah orang yang menceritakan masalah mereka kepada kita, membutuhkan jalan keluar atau pemikiran yang dia butuh dari kita, apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Apakah kita harus terlibat di masalah yang mereka hadapi atau bagaimana Amang? Mau nanti Amang, jadi ini mungkin tertarik dengan penjelasan Amang tadi bahwa melayani itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga fokusnya kepada orang lain. Case-nya terjadi di tempat kami Amang, supaya real case ini juga, di mana kami sudah melayani juga di tempat kami bekerja. Ada suatu kegiatan di mana kami mengira kegiatan itu cukup bisa menggait banyak orang untuk ikut. Maksudnya orang-orang Kristen yang bekerja di tempat itu. Tetapi sampai dengan saat ini yang ikut ya paling hanya 3 atau 5 orang aja. Kegiatan itu 2 siang sih Amang. Kami ingin ada 2 siang setiap 2 kali seminggu. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa kami sebagai pengurus itu melihat kenapa 2 siang ini sangat sepi peminatnya. Padahal kami sudah melihat bahkan 2 siang ini banyak orang perlu untuk didoakan ya. Nah mungkin jadi kami kadang-kadang dalam melayani ada timbul keputusasaan. Nah mungkin Amang bisa memberikan masukan atau pengalaman gimana sih mensiasati hal tersebut kalau misalnya kita sudah memberikan pelayanan tapi ternyata yang datang hanya beberapa orang saja gitu, sedikit orang lah. Mulai Amang. Sekalian ya Amang ya, nama saya Helena. Saya bicara real case baru kemarin. Ada seorang teman mencoba untuk sharing tentang permasalahannya. Saya coba mendengar, tetapi yang menjadi permasalahan adalah dia maunya jawabannya sesuai apa yang dia mau. Nah ini jadi repot. Kita coba bicara dengan, saya coba untuk mendengarkan hampir 1 jaman lebih. Saya bilang Anda sudah selesai bicara, saya bilang biar saya gantian yang berbicara. Tapi waktu saya mencoba memberikan apa yang pendapat saya, dia tetap ngotot apa maunya dia. Nah saya pikir akhirnya saya tutup, saya bilang kamu tenangkan hati kamu dulu dan kamu pulang. Nah pertanyaan saya adalah satu, bagaimana sikap saya, karena sampai tadi kita lagi sekolah ini dia masih WA saya bilang saya lagi masih Bible study dan saya minta waktu kita Senin kita bicara. Nah yang kedua adalah saya punya pengalaman
waktu saya ambil bagian pelayanan di penjara, seorang istri dan seorang anak dalam satu pernikahan yang kedua membunuh suami dan anak. Jadi bawaan karena faktor ekonomi. Yang menjadi pertanyaan dia adalah, apakah Tuhan masih mau menerima saya kalau saya bertobat? Karena dia dari Kristen pindah ke Muslim, dan saat di penjara saya bertemu dengan dia mencoba ikut ibadah dan dia katakan tolong bantu doa saya. Saya hanya mengatakan seperti yang Tuhan Yesus katakan waktu di sebelah kiri ya. Apapun kalau kita mengaku dosa, kita bertobat, kita pasti selamat. Hanya konsekuensi yang kita lakukan di dunia pasti kita harus lakukan. Dan terakhir saya ketemu dengan anaknya di Salemba, dia katakan, tante, dia masih muda anaknya, tante, hukuman mati tidak bergerak untuk saya. Saya bilang, teguhkan imanmu. Saya bilang, kalaupun memang itu harus eksekusi untukmu, saya bilang, percaya bahwa hari ini juga engkau bersama dengan Tuhan Yesus. Cuman saya hanya agak apa benar jawaban saya gitu ya. Cuman ya saya berdoa aja untuk dia. Hanya yang soal teman saya ini yang kemarin, dia ngotot dengan apa yang dia mau, tapi dia tidak mau balik kepada firman Tuhan gitu ya. Hanya akhirnya saya bilang, udah tenangkan aja deh hatimu, kita bicara lagi next, saya bilang gitu. Bagaimana Mang? Masuk kita ke bab 1, bab 2, bab 3. Ada bagian yang pertanyaan yang keempat, kelima, keempat ini ya, 4, 5. Melayani terbatas, buahnya bagaimana? Terserah dan share dengan mendengarkan sesuai dengan keinginannya, pelayanan dengan ya ungkapan yang harus kita berikan jawaban ya. Sebenarnya ini udah kasus. Jadi kita harus melihat kasus. Itulah nanti sudah masuk counseling pastoral. Ini belum lagi masuk pastoral. Ini kan pengantar kan. Motivasi Inang mendampingi dia, mendengar dia kan tulus Inang. Oke. Soal hasil dan buahnya bukan kita. Siapa yang tahu buah hasilnya? Kan Tuhan kan. Tanpa harus kita dengan apa gitu, urusan Tuhan. Kita sudah siap mendengar dia. Sudah siap kita mau mendengar sampah rohaninya begini-begini. Oh iya ya, tetaplah kuat dulu ya. Kita belum tahu ya, apa benar itu motivasi persoalannya itu misalnya. Apa benar itu motivasi ekonomi? Siapa tahu karena suaminya itu begini, selingkuh atau yang dan lain-lain ya kan? Kita nggak tahu di balik itu. Jadi kita harus lihat case by case ya, kasus by kasus, supaya bisa kita nanti meletakkan apa yang alat yang kita pergunakan, kata-kata apa yang bisa kita pergunakan kan. Kalau sampai dia katakan misalnya, apakah Tuhan masih menerima saya dengan itu? Gampang aja kita ambil Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, putih seperti kapas ini kan. Jawaban aja kan. Karena sebelum bukan perbuatan kita yang menyucikan kita, tetapi perbuatan Tuhan. Tuhan yang berperkara menyucikan, menguduskan kamu sehingga kita layak. Kalau dari diri ini nggak layak. Nah ini kasusnya harus kita lihat dulu kan. Jadi kata-kata yang tepat harus kita sampaikan. Ini belakang dari 3 itu dulu ya. Nah, saya sama dengan apa yang dikatakan, melayani terbatas dengan waktu, buahnya terserah kepada tadi ya. Soal buah ya, soal buah bukan kita. Kita hanya kerjakan yang menjadi porsimu, orang lain mengerjakan porsinya. Porsi Tuhan yang menentukan sampai sejauh mana. Ya kan? Kan gitu kan? Mangulah hitajolma, lagu orang Batak itu. Mangulah hitajolma, manabur, buni aranggo jadina. Kita bekerja, kita melakukan porsi kita. Ada porsi orang lain, tapi porsi Tuhan yang menentukan buahnya atau apanya gitu misalnya. Nah, jadi kalau Paulus mengatakan itu persoalan kepada jemaat di konflik itu udah masalah konflik kan? Sehingga sampai Paulus mengatakan, siapa Apolos, siapa Paulus, siapa Petrus? Ya kan? Dia yang aku yang menabur, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang menghidupkan. Itu dalam kasus konflik. Supaya bisa kita tahu kan apa persoalannya. Karena ada yang membangga-banggakan mengangkat-angkat pendeta itu.
Oh, pendeta siapa hebat, pendeta Hutajulu, pendeta Butar-Butar, pendeta hebat. Oh, siapa pendeta David, siapa pendeta Butar-Butar, siapa pendeta Lut, Hutajulu. Kalau Tuhan tidak pakai, mau bilang apa? Kan gitu. Kalau Tuhan tidak pakai Inang, orang lain yang dipakai. Ya kan? Waktu Inang nggak ada katanya kan gitu. Motivasi Inang apa? Dimotivasi Inang itu membagi waktu Inang seapa ya. Jangan sampai alasan itu. Oh, kalau begitu tidak ada waktumu, ambillah waktumu semua. Udah habis, selesai persoalan. Tuhan, buatkan aku bisa membagi waktu. Kalau tidak bisa, telepon orang yang lain. Tolong dulu, aku nggak bisa pendampingan nanti ini ya. Karwariani bisa. Makanya time schedule-nya siapa? How to manage your time. Itu dia mengerti. Tuh dia. Karena baru bahasa Inggris, si bata belum lansia kan, tuh ya. Sama dengan di Amerika waktu penghiburan di New York kan orang meninggal 5 menit 10 menit masih lancar bahasa Inggrisnya. Dia how di laut begitu loh. Ternyata Allah yang di bata, olok dorong. Datang guru dia kita dengan apa gitu. Amang keluar aslinya. Sorry, excuse me. The Lord love you and tuh baru. Gitu bahasa ini kan. Bahasanya harus ada. Jadi pembicaraan juga memang dalam konteks itu harus kita tahu kadang kebiasaan-kebiasaan kita keluar dalam pelayanan pastoral. Kita kira sudah melayani, ternyata mau kita menunjukkan jawaban kuncinya itu dari Tuhan. Kita tidak tahu di saat kita tenang. Kan pikirannya kan dia bekerja kan. Dia bukan barang mati kan. Dia bukan barang pahatan kan, bukan kita yang pahat dia kan, tapi dia bekerja juga sendiri kan gini. Nah, kalau seperti yang dibilang harus dengan jawaban yang di dalam pikirannya, wah, ya jangan sama Tuhan juga begitu dia. Tuhan yang aku minta begini, saya klaim, apa istilah kawan-kawan itu? Berdoa dengan saya klaim, Tuhan pasti begini, waduh, suka-suka dia nyuruh Tuhan. Kayak joknya siapa itu komedi-komedi yang apa gitu kan. Coba Tuhan hadirlah engkau di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan udah hadir di tengah-tengah kita, habislah kita. Kalau Tuhan hadir, mana tahan kemuliaan kita ke semua. Udah matilah kita. Kita undang si Mongol itu kan. Lucu-lucu begitu kan. Evangelis dari Mongol dia kan. Kita minta Tuhan dengan begitu. Datanglah Tuhan, nanti udah datang hadir Tuhan di situ. Mana bisa kita melihat dia? Udah matilah kita semua kan. Nah, jadi jangan seperti tadi gitu, memang apa harus seperti keinginan kita. Penderitaan ini Tuhan izinkan, jangan-jangan ini menjadi proses untuk membentuk. Ya kan? Apa yang saya alami, apa yang ibu bapak alami, ada 3 hal. Pertama, itu ujian untuk mengetahui sampai di mana levelmu, sampai di mana daya tahanmu dan apamu, tingkat pemahamanmu tentang penderitaan. Kedua, ya kan? Kepada siapa kamu minta pertolongan di saat kamu mengalami seperti itu? Siapa yang kau andalkan? Kamu, orang lain, atau ketiga? Apakah jawaban harus menurut keinginanmu? Secara manusiawi, iya memang. Maunya seperti what do you want kan gitu kan. Kalau bisa. Makanya doa Tuhan Yesus. Apa doa Tuhan Yesus? Kalau bisa, jauhkanlah cawan ini, tapi janganlah kehendakku yang kehendakmu lah. Itu berarti pasrah. Bukan menyerah. Menyerah beda kan? Beda menyerah dengan pasrah ya. Kupasrahkan hidupku sama Tuhan. Bukan menyerah. Bisa saja tapi pasrah selalu dipakai kan? Ketiga hal itu ada enggak di dalam hidup kita? Di saat ibu mengalami problema hidup, di saat ada kekacauan, di saat seperti yang dialami saudara kita. Maaf, saya di waktu dengar diputuskan
dengan sambil dengan berpikir saya, keluarga kita orang lain begini harus. Tapi dibuat berani lagi orang TikTok dibuat di pas ulang tahunnya si umur segini, umur 49 baru ulang tahun, umur 50 tahun diputuskan hukum, dibuat lagi TikTok dengan kemesraan. Aduh, buka aja TikTok masih dipergunakan TikTok ini. Kan sebenarnya bisa dituntut itu kan. Dibuat TikTok ulang tahunnya kemesraan dengan istrinya begini semua dibuat, ya tapi terakhirnya dilihat itu menunjukkan semuanya seketika. Tidak. Kan ngeri kan gitu. Bukan hanya dijatuh dari tangga ditimpa tangga lagi, sudah mati dibunuh lagi. Kan udah mati semua karirnya dengan apa semua kan. Coba gimana itu anaknya yang di Magelang itu nanti. Ya kan? Di Magelang di Abri. Haknya. Taruna ada. Kan pernah terjadi juga pernah itu polisi juga anaknya kan keluar kan dilayani dari apa? Enggak mau keluar dia. Enggak tahu sampai sekarang bagaimana anaknya begitu. Coba kita tarik itu empati secara pastoral kepada diri keluarga kita. Apa namanya care kita, empati kita, ya kan? Hanya gara-gara itu. Ketahuannya apa? Gara-gara ulos. Dibilang kan, kalau orang mati orang Batak harus pakai apa? Ulos. Akhirnya dibuka kan? Kalau tidak dibuka, ya kan kalau nggak dibuka. Kalau nggak gara-gara ulos itu kuncinya, akhirnya gimana? Terbuka semua kan? Pengacaranya ada juga yang cara Tuhan dipakai yang apa gitu getol kan gitu kan? Kebetulan dibilang orang, harga cuma juta lagi pulangnya kan? Kebetulan lagi si Irma Huta Barat itu dengan Huta Barat lagi kan? Makin apa lagi kan? Kan Huta Barat Irma kan apa TV-nya dengan begitu kan, yang udah tahu politik, tahu begini kan, tahu penyiaran dengan apa kan, Huta Barat lagi kan. Itu misalnya, ini hanya apa ya, jangan diapakan, itu bukan untuk merendahkan. Artinya selalu orang mengaitkan, persoalan pun, pergumulan pun selalu terkait-kaitkan dengan ini. Makanya orang Batak, apa sih nggak dikomentari di orang Batak? Pesta kecil pun dikomentari, pesta besar pun udah sukses, tong dikomentari. Gak ada yang nggak sempurna, itu aja, jangan yang benar-benar. Tapi bagi orang Batak tidak ada yang sempurna. Itu tandanya orang Batak selalu mengusahakan yang sempurna. Jangan negatifnya kita apa? Jangan kita bilang tidak ada orang Batak. Pasti orang itu, pestaku pesta, kau yang nortori. Ngapain kau repot-repot di situ? Pasti dibilang ini marpau ini semua. Ya. Baru saya bilang, saya balik pas lihat pernah ada mobil travel marpau besar itu lihat itu. Saya foto. Siapapun yang udah tahu aku itu. Kubilang sama Kepres, ada nih travel marpau kan gitu. Artinya orang punya urusannya itu. Pesta dia, tapi yang komentarnya gitu. Nah, problema pun begitu. Seringkali orang yang begini, orang yang persoalannya. Persoalan orang lain dikomentari dengan diri seolah-olah dia tidak ada persoalan. Ini masalah penyakit ini. Dia aja kalau sampai dibuat di medsos dibuat begini persoalan kan gitu kan. Coba lihat aja sampai masuk di medsos persoalan-persoalan paruh mainnya lah, yang begini lah, ala sangge-sangge lah, ada dia mana lah semua. Aduh, ingin Batak ini sempurna, tapi saya bilang nggak benar. Bukan istilah nggak benar, tapi orang Batak ini selalu berusaha be perfect. Nah, positifnya aja kita lihat. Oke. Ya, jadi itu Inang, saya kira
Inang tadi juga kalau ada problema, ada persoalan, nanti kasus-kasusnya jangan dulu terus, nanti kita pelan-pelan dulu bagaimana. Yang berikut tadi ada ini, melayani apa bentuknya, ya totalitas bukan dilihat orang waktu. Gini, hanya memang pelayanan itu apa yang bisa kita lakukan, itu aja. Jangan kita menjadi manusia, nobody perfect. I think it's right ya. Nobody perfect. Gak ada yang sempurna. Gak ada. Memang kalau sudah motivasi kita mau melayani secara total, yes. Tapi bentuknya tidak mungkin kita bisa 24 jam. Bukan soal kuantitas waktu, tetapi quality time. Sekali lagi saya katakan memang selalu kualitas waktu itulah yang bisa. Seberapa bisa kita lakukan? Saya kira nggak ada yang, kan udah kita bilang tadi, nggak ada yang sempurna soal waktu yang bisa. Seberapa yang bisa Inang lakukan, itu aja. Itu saja. Tuhan, ada waktu yang bisa saya. Udah pahitnya tadi ku bilang Inang, oke lah. Karena Inang nggak ada waktunya, dia bilang Tuhan, kalau begitu kamu udah selesailah katanya. Finish katanya. Ya. Jadi menjadi untuk Inang. Tuhan, seberapa yang bisa ada waktu saya bagi? Menurut Inang nggak begini-begini. Tahu-tahu di pikiran Tuhan, alasanmu nggak itu. Sebenarnya komitmenmu tidak seperti itu katanya. Kalau ada komitmenmu pasti dia bilang, pasti berapa kawan Inang pendamping kan gitu. Aku waktuku boleh gini-gini ya. Kalau boleh waktuku yang kita atur ya. Kita how to manage ya time ya. Bagilah aku waktuku begini-begini. Hanya itu aja. Makanya lakukan porsimu, ada porsi orang lain, ada porsi Tuhan.